Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Pada kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari INTI sendiri dan kami mengambil judul yaitu saran peningkatan aplikasi Peduli Lindungi berkaca dari aplikasi Arogia Setu. Aplikasi ini berasal dari negara India. Next. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang, ada Latifa Nurrahma, ada Mila Sania, ada Rayhan Tito Karisma, ada Vinayaka Ruhur, dan saya sendiri Kennedy Binowo. Lanjut, di presentasi ini kami memiliki dua judul penting, yaitu tentang kami akan membahas mengenai yang pertama yaitu mengenai fitur Arogia Setu, kemudian yang kedua yaitu saran fitur untuk Peduli Lindungi. Lanjut. Masuk di fitur, kami akan membahas fitur-fitur yang ada di aplikasi Arogi Setu. Yang pertama yaitu fitur Your Status. Nah, fitur ini yaitu menampilkan status, informasi, dan rekomendasi. Lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita ditawarkan tentang informasi mengenai radius yang kontak-kontak yang berada di dekat kita. Di sini ada radius 500 meter, ada 1 kilometer, dan sampai 10 kilometer. Nah, di masing-masing radius ini diberikan informasi. Misalnya di situ di 500 meter itu ada 2.303 orang yang sudah menginstal dan diberikan informasi ada berapa yang positif dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian, di fitur ini dilengkapi juga tentang informasi sama rekomendasi protokol kesehatan. Nah, informasi ini contohnya seperti informasi warna status. Di sini ada 3 warna yang terpasang di aplikasi ini, ada warna kuning, merah, sama hijau. Untuk warna merah misalnya di situ menandakan bahwa memiliki risiko yang tinggi. Kemudian di bagian bawah itu tentang rekomendasi protokol kesehatan diberikan juga tips dan triknya. Tips dan trik misalnya mulai dari warna kuning tuh yang pertama tentang kalau kita berada di zona warna kuning maka kita disuruh karantina di rumah. Kalau warna merah kita berarti disuruh isolasi sendiri. Kemudian kalau warna hijau di situ kita disuruh untuk menjaga jarak. Lanjut. Nah, menariknya juga di aplikasi ini itu menawarkan tentang edukasi. Tak kalah pentingnya juga dilengkapi dengan video edukasi. Bisa kita lihat sendiri ketika kita diajarkan bagaimana melakukan social distancing, diajarkan tuh larangan-larangan juga di situ. Kemudian kalau kita masih bingung, ada video juga, video edukasi yang bisa kita akses sendiri di dalam aplikasi ini. Lanjut. Nah, di sini juga di fitur-fitur ini dilengkapi juga tentang infografis. Infografis di sini sudah sangat lengkap. Ketika kita mengklik informasi yang ada di pilihan ini, itu langsung keluar sendiri, bisa kita download materi-materinya yang berada di PDF dan bisa kita ambil dari aplikasi ini sendiri. Jadi di sini sudah sangat lengkap karena ada beberapa materi yang memang mereka lengkapi untuk membantu pengguna aplikasi Arogia Setu ini. Lanjut. Teman saya yang akan melanjutkannya. Fitur selanjutnya adalah mengenai update informasi COVID-19. Next. Pada fitur ini menyajikan informasi update COVID-19 dalam bentuk dashboard. Selain dashboard yang disajikan dengan beragam status, terdapat ranking dari kondisi COVID-19 di beberapa wilayah yang ada di India. Next. Selanjutnya ada fitur COWIN atau COVID Vaksinasi Intelligent Network. Next. Pada fitur ini, pengguna dapat mendapatkan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 secara lebih detail. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas seperti registrasi vaksin, melihat penjadwalan vaksin, melihat status vaksin, dan juga download vaksinasi. Pada gambar di samping merupakan salah satu contoh dari halaman pendaftaran vaksinasi. Next. Pada gambar paling kiri merupakan halaman penjadwalan vaksinasi dan dilanjutkan dengan gambar tengah yang akan muncul ketika pengguna sudah menyelesaikan vaksinasi tahap 1. Terakhir, gambar ini akan muncul ketika pengguna dapat mendownload vaksinasi COVID dengan menekan fitur COWIN dan memilih menu download vaksin. Baik, selanjutnya adalah fitur call helpline. Pada fitur ini, next, terdapat nomor yang dapat dihubungi terkait dengan COVID-19, seperti Health Ministry Helpline, Child Helpline, Mental Health Helpline, Senior Citizens Helpline,
Ayush COVID-19 Counseling Helpline, dan MyGov WhatsApp Helpline. Next. Selanjutnya ada fitur untuk self assessment. Jadi aplikasi ini menawarkan sebuah fitur yang akan menanyakan kita tentang kondisi kita saat ini. Ada pertanyaan tentang gender, ada tentang usia, dan ada pertanyaan tentang gejala-gejala tentang COVID-19, dan ada pertanyaan lain yang mengenai COVID-19. Selanjutnya ada QR code. Aplikasi ini juga menawarkan sebuah generate QR code untuk secara praktis dapat melihat status kita dalam wujud QR code, status kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut di bagian your status ini juga, fitur your status itu dilengkapi tentang status-status ketika kita belum melakukan vaksinasi. Di situ kita diberikan pilihan untuk mengupdate tentang status vaksinasi. Nah, ketika kita memilih mengupdate ini, maka kita diarahkan untuk login. Jadi kita memasukkan nomor telepon, terus kita memproses atau meminta verifikasi. Setelah itu kita diberikan informasi yang mana kita telah divaksin. Maka status yang semula tentang update itu akan berubah kita telah divaksinasi. Lanjut. Lanjut masuk di saran pengembangan. Tentang saran pengembangan akan dibawakan oleh Mbak. Baik, pada Peduli Lindungi, informasi statistik COVID-19 ditampilkan berdasarkan statusnya, terkonfirmasi, sembuh, suspek, kontak erat, dan lainnya. Namun, informasi yang disajikan dibagi menjadi wilayah-wilayah tertentu, yang mana pengguna harus mencari satu persatu daerah lain apabila ingin melihat kondisi COVID-19 pada daerah lain. Kami memberikan saran pengembangan, yaitu menambahkan dashboard informasi mengenai keseluruhan statistik COVID-19. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, pada Peduli Lindungi terdapat informasi mengenai pelayanan kesehatan terdekat. Namun pada fitur ini hanya menyediakan alamat dan belum tersinkronisasi dengan aplikasi peta. Selain itu, juga pada aplikasi ini belum terdapat informasi mengenai nomor yang dapat dihubungi terkait dengan COVID-19. Berkaca dari aplikasi Arogia Setu, di aplikasi Peduli Lindungi belum terdapat fitur helpline juga. Untuk itu, saran pengembangan selanjutnya adalah yang pertama, sinkronisasi alamat pelayanan kesehatan dengan aplikasi peta, contohnya adalah Google Maps. Selanjutnya, menambahkan informasi kontak yang dapat dihubungi dari masing-masing pelayanan kesehatan, serta menambahkan fitur helpline. Baik, lanjut. Berikut ini adalah saran fitur untuk Peduli Lindungi. Jadi kami menyarankan untuk aplikasi Peduli Lindungi, alangkah baiknya juga buatlah fitur seperti koin yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi di fitur ini dia akan menjelaskan ketika registrasi untuk vaksin, terus kemudian setelah melakukan registrasi kita disuruh untuk membuat jadwal. Jadi intinya untuk saran ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang sedang bergejolak sekarang ini, di mana banyak tuh keluhan-keluhan tentang lamanya untuk sertifikat, karena kan kalau dari Peduli Lindungi itu yang akan mengupdate itu berasal dari Dinas Kesehatan. Nah, ketika kita menyarankan untuk membuat seperti fitur di Arogia ini menggunakan Koin, maka alangkah baiknya akan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana ingin memberikan gambaran tentang fitur Koin sendiri. Nah, ketika kita sudah melakukan registrasi atau ikut vaksinasi, di sini kita bisa mengaksesnya lewat web atau mobile. Lanjut. Nah, ketika kita telah melakukan registrasi, kita bisa memilih membuat jadwal sendiri, dan di sini juga kita bisa menambah anggota. Jadi kalau di rumah kita ada anggota-anggota yang belum vaksinasi, kita bisa menambahkannya di sini dan kita bisa memilih jadwalnya sendiri. Lanjut. Nah, di sini kita ditawarkan dua pilihan, apakah mau menggunakan PIN atau sesuai dengan pembagian daerah-daerah. Nah, ketika kita memilih salah satu metode ini, next. Di sini kita akan ditawarkan untuk memilih tanggal dan tempatnya. Jadi
di masing-masing tanggal dan tempatnya itu. Jadi di bulan yang berjalan itu ada list yang sudah menyiapkan tanggal-tanggal vaksinasi. Nah, di situ diberikan juga keterangan di situ misalnya tanggal 30 ada 57 yang bersedia dan itu khusus untuk umur 45 tahun ke atas. Nah, ketika kita telah memilih tanggal dan tempat, next. Di sini kita disuruh konfirmasi jam. Jadi ditawarkan ada empat pilihan jam, mau ambil yang mana. Kemudian lanjut setelah kita memilih jam dikonfirmasi dan di sini setelah kita vaksinasi kita diarahkan untuk melakukan scan barcode. Jadi ketika setelah di scan maka kita langsung bisa mendownload sertifikat atau sertifikat itu sudah masuk di dalam aplikasi kita, kita udah bisa membukanya. Jadi saran ini untuk mengatasi permasalahan yang sedang marak ini yang mana banyak yang mempersoalkan tentang lamanya vaksinasi, sertifikat vaksinasi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.